Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satu nikmatnya yaitu kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan Allah panjangkan umur kita sampai ke hari ke-19 dari bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita telah melewati 2/3 dari bulan Ramadan. Apalagi insya Allah besok malam kita sudah masuk ke 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Semoga kita bisa dipanjangkan umur, terus bisa memanfaatkan sisa dari hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan kita keluar dari bulan Ramadan dengan ketakwaan di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal perbuatan kita selama ini, dan Allah membuat kita istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan kajian subuh kita di pagi hari Rabu tentang mengaji Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sangat baik. Kalau kemarin 2 pertemuan kita sudah membahas tentang urgensi kita mengaji Asmaul Husna, maka insya Allah hari ini kita akan membahas tentang cara beribadah dengan Asmaul Husna. Kita lanjutkan dalam kitab, penulis mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahid, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Pada pertemuan kemarin kita sudah mengetahui bahwasannya 99 nama itu terdiri dari 81 disebutkan dalam Al-Quran dan 12 tempat disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi totalnya 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah nama Allah cuma 99? Tidak ada yang tahu, karena Allah cuma mengabari kita 99 nama. Mungkin saja Allah memiliki nama yang lebih banyak dari itu, tapi yang Allah kabarkan kepada manusia cuma 99. Maka dari itu kita tauqifiyah, kita berhenti untuk menambah-nambah atau mengurangi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada sebuah kata kunci, sebuah perilaku yang kalau kita kerjakan kita akan masuk surga. Di sini kata Nabi, man ahsa dakhalal jannah. Ahsa kalau di bahasa Indonesia kan itu menghafal. Man ahsa dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya 99 nama ini, maka dia akan masuk surga. Para ulama berpendapat menafsirkan hadis ini bahwasannya ahsa itu lebih dari sekedar cuma menghafal. Masa cuma Allah menurunkan 99 nama tapi kita cuma disuruh hafal? Makanya para ulama memiliki beberapa pendapat. Beberapa pendapat yang menafsirkan ahsa itu pasti ada lebihnya, ada hikmah di balik itu. Tidak mungkin Allah menurunkan 99 namanya yang baik itu cuma wawasan, untuk menambah wawasan kita saja. 99 nama ini bukan cuma untuk menghafal saja. Memang sebuah keistimewaan bagi seorang hamba. Barang siapa yang bisa menghafal semua nama-nama Allah yang mulia 99-nya.
Tapi kalau cuma menghafal saja berarti cuma ada di mulut saja, tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Maka di sini penulis mengutarakan bahwasannya bagaimana cara kita beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Allah memiliki 99 nama isma man ahsaha, barang siapa yang menghafal. Di sini para ulama menafsirkan sangat banyak ahsa, tapi di sini kita ringkas saja untuk mempersingkat waktu. Ahsa, para ulama menyebutkan di sini ada nilai ibadah. Jadi kita di sini disuruh untuk beribadah menggunakan nama-nama Allah yang mulia. Lalu bagaimana kita beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa masuk surga? Di sini penulis menyebutkan ada 3 tahapan untuk kita bisa beribadah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tahapan pertama yaitu kita memahami isi dari nama-nama Allah itu. Kemudian tahapan yang kedua, kita mengamalkan apa yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita bertawassul dalam berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Jadi ada 3, jadi kita memahami, kedua kita mengamalkan, ketiga kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak cuma menghafal. Menghafal itu istimewa, tapi bukan merupakan tujuan utama Allah menurunkan 99 nama itu. Tapi tujuan utama Allah menurunkan 99 nama Allah adalah untuk kita pakai untuk beribadah. Maka tadi ada 3 tahapan cara untuk kita beribadah kepada Allah menggunakan nama-namanya. Tahapan yang pertama yaitu memahami segala isi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang kurang cocok sebenarnya ketika kita berdoa tetapi kita tidak paham dengan artinya. Itu menunjukkan ketidakseriusan kita dalam berdoa. Contoh apa? Yang paling sering kita mungkin berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang sangat mulia, yang sangat agung. Tapi kadang kita cuma ucapkan saja, tapi tidak tahu apa sih artinya ini Rabbana atina. Ya Allah, berikanlah aku Rabbana atina hasanah, kebaikan fid dunya, di dunia ini, wa fil akhirat, dan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan aku dari api neraka. Jadi mengetahui arti dari doa yang kita panjatkan merupakan bukti keseriusan kita supaya doa itu supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tahapan pertama yaitu memahami segala sesuatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kajian yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya di setiap lembar dari Al-Qur'an itu terdapat nama Allah. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya. Selalu ada nama Allah Subhanahu wa taala di setiap lembar dari Al-Qur'an. Perintah Allah adalah kita mentadabburi Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an diisi oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini posisinya kita harus mentadabburi nama-nama Allah yang baik. Kita bisa lihat ketika kita membaca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, baru ayat pertamanya saja Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam satu ayat paling pertama dari Al-Qur'an saja kita sudah dihadapkan dengan 3 nama Allah sekaligus. Ada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Coba Bapak Ibu telah berapa kali Bapak Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sehari? Minimal 17 kali.
dalam sholat, 17 kali mengucapkan bismillah. Kemudian setelah itu paling minimal 17. Kemudian kalau dilanjutkan dengan surat yang selanjutnya, kita memulai juga dengan bismillah. Berarti lebih banyak lagi. Atau enggak nanti tambah lagi dengan doa-doa yang lainnya. Mungkin doa makan, bismillah. Ketika kita keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu. Kita terus mengucap bismillah, bismillah. Sangat banyak kita mengulang-ulang bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita tidak tergerak hatinya untuk mengetahui apa dari makna dari bismillahirrahmanirrahim? Dari nama yang selalu kita sebutkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim contohnya. Itu merupakan kata yang berakar dari satu kata, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu berakar dari kata Ar-Rahman, yaitu kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim kalau kita artikan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, pengasih dan penyayang, berarti Ar-Rahman itu dominan kasihnya. Kalau Ar-Rahim dominan sayangnya. Berarti tidak semua yang dikasih itu disayang, tapi yang disayang pasti dikasih. Makanya para ulama menyebutkan bahwa Ar-Rahman, kasih sayang dari Allah itu untuk seluruh makhluknya di muka bumi ini. Kemudian Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah teruntuk fokusan kepada orang-orang mukmin saja. Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Berarti yang kafir dapat, yang musyrik dapat, yang ahli maksiat dapat, yang ahli ibadah dapat, yang alim dapat, yang ini, yang itu, semuanya dapat. Semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik bisa melihat sama dengan orang mukmin, orang kafir bisa mendengar sama dengan orang mukmin. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Lalu apa yang membedakan Rahman dan Rahim? Yang membedakan pemberian Allah, kasih sayang Allah kepada yang mukmin dan orang-orang yang tidak mukmin. Kata para ulama, salah satunya Allah kasih yang membedakan. Kalau kita pikirkan Allah memberikan orang-orang kafir itu mungkin lebih banyak materinya. Mungkin yang bos-bos itu yang non-muslim bisa lebih kaya daripada kita. Mungkin hartanya bisa lebih banyak dari kita. Tapi pemberian Allah itu tidak cuma tentang materi saja. Satu saja nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mukmin yang lebih baik dari dunia dan seisinya, yang tidak diberikan oleh orang-orang kafir, yaitu di dunia ini adalah hidayah. Mereka orang-orang kafir musyrik itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kemudian kalaupun di akhirat kita dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia diberikan hidayah, di akhirat kita dikasih surga. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi mengasihani, Allah lebih banyak kasih kepada semua makhluk, tapi belum tentu Allah sayang sama makhluk itu. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah kasih, Allah sudah pasti sayang. Kemudian tahapan kedua yaitu mengamalkan apa yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Semua nama-nama Allah itu baik, sangat baik. Yang apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah semuanya baik, semuanya indah dan semuanya sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Maka Allah sangat senang ketika kita mengamalkan apa yang terkandung di dalam nama-namanya yang sangat sempurna itu, yang sangat indah. Contohnya saja, fahuwa alimun yuhibbu kulla alim. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha
berilmu, maka Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Maka kalau kita mengimani bahwasannya Allah itu maha berilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu, maka sepatutnya seorang muslim yaitu selalu menambah ilmunya, selalu menuntut ilmunya, selalu menambah wawasannya. Muslim itu dituntut untuk selalu menambah ilmu. Contoh saja ayat pertama yang Allah turunkan kepada kita apa? Iqra, bacalah. Di sini Allah memerintahkan kita untuk banyak membaca, banyak belajar, banyak mengkaji, menambah ilmu kita. Karena kita yakin bahwasanya Allah itu alim, maha berilmu. Berarti Allah menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Maka ketika kita menambah ilmu kita, berarti kita telah beribadah dengan nama-nama Allah, yaitu kita mengamalkan apa yang terkandung dari nama Allah yang baik. Kemudian contoh lainnya, Jawadun yuhibbu kulli jawadin, kulla jawadin. Allah itu maha dermawan, menyukai segala macam bentuk kedermawanan. Maka hal yang aneh ketika seseorang hamba sudah mengaji tentang Asmaul Husna, tentang nama-nama Allah yang baik, sampai di nama Allah Al-Jawad, maha dermawan, tapi kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, kita tidak menjadi seseorang yang dermawan, maka itu hal yang tidak cocok. Itu hanya hiasan di bibir. Banyak orang yang menghafal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, tapi tapi dia tetap pelit. Jadi nama-namanya itu cuma hiasan di bibir, tidak masuk ke dalam hatinya, tidak diresapi dan tidak diamalkan. Maka dari itu, kalau bisa ketika kita sudah mengaji tentang nama-nama Allah, apalagi Al-Jawad yang maha dermawan, maka sepatutnya kita sebagai seorang hamba mencontoh nama itu, menjadi orang yang sangat dermawan. Apalagi masih di bulan Ramadan ini, maka kita perbanyaklah kedermawanan. Kita banyak berbagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian contoh yang lainnya, Jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai seluruh keindahan. Innallaha jamilun yuhibbu kulla jamal, yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah, mencintai segala macam bentuk keindahan. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang muslimat, maka patut bagi kita untuk mencontoh nama ini, yaitu dengan memperindah diri kita. Mungkin dari lahirnya mungkin kurang sempurna, tapi kita bisa memperindah di akhlak kita. Mungkin ada orang yang kurang ganteng, kurang cantik, tapi akhlaknya mulia, akhlaknya baik, akhlaknya terpuji. Tapi mungkin ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik, tapi akhlaknya tidak terpuji. Maka kita hiasi akhlak kita. Kalau kita tidak bisa hiasi diri kita, kita hiasi akhlak kita menjadi akhlak yang indah, dengan akhlak yang baik. Kemudian indah-indah bisa juga dengan pakaian. Di sini hadis Nabi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apakah seseorang yang mencintai pakaian yang bagus dan sendal yang bagus, bagaimana menurutmu wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, Allah itu maha indah dan mencintai segala macam bentuk keindahan. Maka memakai pakaian yang indah merupakan sebuah kelaziman bagi seorang muslim, karena ini mencontoh dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil yang maha indah. Indah itu tidak mesti baru. Indah itu mungkin kita bisa baju
kita setrika, kita pakaikan parfum, kita rapikan segala macam, itu indah. Tidak mesti baru, tidak mesti mahal. Mungkin saja mahal tapi tidak cocok dengan warnanya, mungkin tidak cocok dengan badan kita, jadi tidak indah. Maka kita menyesuaikan dengan diri kita sampai terlihat dengan indah. Ini merupakan mencontoh, mengamalkan dari apa yang terkandung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Afuwun yuhibbul af wa ahlahu. Allah itu Maha Pemaaf. Maka Allah mencintai segala macam bentuk yang memaafkan. Maka suatu saat ketika Nabi SAW didatangi seseorang, dia bertanya, "Wahai Rasul, berapa kali kita memaafkan pembantu kita?" Dia bertanya, kemudian Rasul diam. Kemudian dia bertanya kedua kali lagi, "Wahai Rasul, berapa kali kita memaafkan pembantu kita?" Nabi kemudian diam lagi. Kemudian baru ketiga kali dia bertanya, baru Nabi menjawab, "Maafkanlah pembantumu sebanyak 70 kali dalam sehari." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat di hadis ini bahwasanya Nabi mendiamkan orang yang bertanya ini sebanyak 2 kali. Pertama, kedua didiamkan, kemudian dijawab ketiga. Karena pertanyaannya, dia bertanya, "Berapa kali aku memaafkan?" Jadi pertanyaan ini tuh Rasul gak suka, karena seharusnya sebagai seorang Muslim memaafkan sebanyak-banyaknya, tidak bertanya berapa kali dia memaafkan. Maka langsung Nabi SAW menjawab 70 kali. 70 kali ini bukan batasan, tapi menunjukkan banyaknya untuk orang memberikan maaf. Bisa 70 kali lebih, bisa mungkin 100, 200. Intinya ini menunjukkan yang sangat banyak untuk memaafkan seseorang. Di hadis ini pembantu saja disuruh dimaafkan sebanyak 70 kali dalam sehari. Apalagi orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin istri kita, suami kita, anak kita, yang lebih dekat dengan kita. Maka harusnya lebih banyak kita maafkan mereka. Mungkin mereka punya salah, mungkin 1, 2, 3, tapi seberapa banyak? Maka kita harus terus memaafkan. Mungkin ada istri berkata, "Ini suami saya melakukan kesalahan yang fatal, maka saya tidak maafkan." Maka jangan seperti itu. Mungkin saja ketika ditanya, mungkin si istri apakah pernah berbuat salah? Mungkin si istri menjawab, tidak pernah, mungkin tidak pernah yang fatal. Mungkin dia tidak pernah melakukan hal yang fatal kepada suaminya. Tapi coba kita tanya, kita renungkan, berapa kali dia melakukan kesalahan yang fatal kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali dia melakukan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika dia melakukan dosa yang sangat besar, dosa yang fatal, apakah dia memohon ampun kepada Allah? Apakah dia meminta maaf kepada Allah? Pasti dia mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana mungkin kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau saja kita dengan orang lain saja kita tidak maafkan. Kalau saja kita sulit memaafkan orang, maka Allah akan sulit untuk memaafkan dosa-dosa kita. Maka ini merupakan pengamalan dari nama Allah Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Kemudian yang ketiga yaitu bertawasul dengan nama-nama Allah dalam berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah itu sesungguhnya memiliki nama-nama yang mulia. Allah perintahkan apa? Fad'uuhu biha, berdoalah kamu dengannya.
Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berdoa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu. Karena menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa merupakan etika dalam berdoa. Kalau saja kita disuruh sopan santun kepada manusia, maka kita juga lebih sepatutnya untuk sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mungkin kalau ketika datang kepada orang ingin meminjam sesuatu, ngetok pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Saya. Mau ngapain? Saya mau minjam uang. Pasti ditolak langsung. Tapi mungkin kalau dia bisa menghiasi perkataannya, dia masuk, Pak, bagaimana kabarnya, bagaimana keluarganya, Pak, saya dengar orang-orang Bapak itu dermawan, Bapak itu suka berbagi kepada orang, mungkin saya bisa pinjam uang. Nah, kan pasti sesama manusia saja kita menghiasi perkataan-perkataan kita disuruh tata krama, sopan santun. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, beretika ketika kita memohon kepada Allah, yaitu dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika zikir pagi dan sore, Nabi mengajarkan kita sebuah doa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li dini kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Wahai yang maha hidup, yang maha mengurusi hamba-hambanya, dengan kasih sayangmu aku meminta pertolongan. Aslih li kulla sya'ni, perbaikilah segala macam urusanku, wala takilni ila nafsi tarfatain, dan janganlah engkau bebankan kepada diriku walaupun cuma sekejap mata. Di sini Nabi SAW mengajarkan kita sebuah etika dalam berdoa. Nabi mengajarkan kita menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala dulu sebelum kita meminta hajat kita. Kita menyebutkan Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi hambanya. Di sini kita menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk ke dalam hajat kita, baru kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah diuruskan, diselesaikan segala urusannya di dunia ini. Urusan agama, urusan kantor, urusan keluarga, kita minta semuanya kepada Allah, diberesin urusannya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan kita dibebankan kepada diri kita sendiri walaupun cuma sekejap mata. Maka sebuah etika yang sangat indah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, tidak cuma satu doa, banyak doa lainnya. Nabi SAW ajarkan kita untuk mengucapkan dulu nama-nama Allah yang baik. Mungkin kalau kita meminta ampun, mungkin Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ighfirli, wahai maha pemberi ampun, wahai maha pemberi ampun, ampunilah aku. Atau mungkin yang sering kita baca di setiap malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Maka di sini etika kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Tawasul yaitu kita menjadikan perantara untuk kita meminta kepada Allah. Jadi kita jadikan nama-nama Allah ini perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan etika kita menjadi lebih tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian kajian pagi hari ini, semoga bisa diamalkan, bisa diresapi, bisa diamalkan di hari-hari Bapak Ibu semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.